Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, mari kita bahas tentang pacaran ya. Jadi beberapa orang Islam tertentu ya, itu mengatakan bahwa pacaran itu haram katanya ya. Nah, oke, mari kita bahas ya. Oke, jadi agama Islam itu jelas ya bahwa apapun itu bersumber pada Al-Quran maupun hadis ya. Al-Quran itu firman Allah, sedangkan hadis adalah ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu disepakati oleh mayoritas umat Islam ya. Oke. Nah, mari kita tik pacaran ya. Nah, di Indonesia ataupun saya nggak tahu ya kalau di luar negeri ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan lumrahnya bahwa seseorang itu bukan lumrah ya, sebagian besar ya. Sebagian besar orang itu berpacaran ya. Jadi kayak mengenal melihat gitu kan. Ada ketertarikan, berkenalan gitu, saling suka gitu kan. Lalu ada yang namanya pacaran. Nah, pacaran ini kayak informal ya. Jadi seperti teman gitu ya. Tapi lebih khusus gitu, bahwa mereka itu ingin menjalin sesuatu yang lebih serius nantinya gitu ya. Nah, biasanya nih kalau mereka udah ngerasa cocok satu sama lain, lanjut ya ke pernikahan gitu kan. Nah, kalau nggak cocok ya kayak seolah-olah udah gitu, selesai, udahan gitu kan. Lalu masing-masing bisa nyari tanda kutip pacar lagi gitu ya. Nah, lalu gimana nih fenomena ini menurut Islam ya? Apakah ada yang bilang haram gitu ya, ada yang bilang ya yang mengaku Islam benar-benar gitu katanya haram. Tapi mari kita coba tilik ya. Oke, di ayat Al-Quran itu ada ayat ya, memang ada ayat. Jadi di Islam ya, di zaman Nabi itu emang tidak ada istilah pacaran ya. Kita cek itu di zaman Nabi memang tidak ada istilah pacaran, karena ya begitu ya, beda zaman kali ya. Nah, di Al-Quran guys, tentang pacaran kan memang tidak ada, tapi ada suatu ayat ya yang mendekati itu di surat Al-Isra ayat 32 ya. Jadi bunyi ayatnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk ya, itu bahasanya seperti itu. Namun jika kita misalnya berteman ya, spesial gitu ya, punya teman spesial, dan kita tidak melakukan sesuatu yang mendekati zina, misalnya kita bertemu, misalnya makan bareng ya, atau misalnya pergi ke taman ya, yang kita tidak mungkin bisa melakukan zina di sana ya, seharusnya tidak apa-apa ya. Ditambah lagi memang niatnya sungguh-sungguh untuk menikah gitu kan, memang untuk arahnya ke menikah gitu, bukan untuk main-main ya. Berarti tidak ada larangan ya di situ ya. Nah, menurut gue gitu sih. Ditambah lagi dari ya itu, jadi kan kaidahnya tuh kita tuh bebas ya. Kalau di Islam tuh kita bebas melakukan apapun selama tidak ada larangan dalam hal itu. Nah, tentang pacaran itu tidak ada larangan, yang ada ya larangan mendekati zina. Sedangkan jika kita tidak mendekati zina ya, berarti boleh dong ya kan.
Lagi pula tujuan utamanya adalah menuju pernikahan, di mana pernikahan adalah salah satu sunnah Nabi yang apa itu istilahnya tuh ya, sunnahnya tuh sunnah muakkad apa ya, gua lupa ya pokoknya itu, pokoknya ke situ dah, sunnah apa ya, gue lupa. Nah jadi yang mengatakan pacaran itu haram itu agak berlebihan gitu kan ya menurut gua, dan memang tidak ada dasarnya untuk mengharamkan itu. Yang diharamkan adalah mendekati zinanya. Apalagi ya, bahkan mungkin pacaran tuh sekarang bisa menjadi sesuatu yang baik. Maksudnya gini, sekarang ini kan lagi apa namanya, gembor-gembornya ya barat, media barat itu tentang LGBT gitu kan. Jadi LGBT itu ke lebih suka sama suka di sesama jenis ya, laki-laki dengan laki-laki, wanita dan wanita. Nah mungkin dengan pacaran ini bisa sembuh tuh LGBT itu ya mungkin ya. Jadi agaknya ya mungkin nih, ini gue mungkin aja ya, kan ada hadis ya bahwa segala sesuatu tergantung niat ya. Nah bisa jadi kita pacaran ya, maksudnya pada zaman sekarang ya, dimana LGBT itu menjadi sesuatu yang mengerikan ya. Kita pacaran itu maksudnya pacaran normal ya, laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi suatu dakwah ya, bahwa untuk memerangi LGBT gitu ya. Ya di sini pacarannya yang tentunya yang baik ya, maksudnya jangan sampai mendekati zina ya. Misalnya contoh main bareng ke perpustakaan gitu kan, laki-laki dan perempuan. Gue pikir itu bukan suatu yang salah ya. Jadi aktivitasnya positif, terus di situ laki-laki dan wanita, dan bisa jadi jika diniatkan dengan dakwah untuk menghindari untuk sebagai contoh ya, memerangi LGBT, bisa jadi itu adalah solusi ya sekarang ya. Jadi dakwah secara praktik ya. Jadi bukan secara kita perangi LGBT, nggak gitu ya, tapi kita dengan perlihatkan bahwa kita ini laki-laki itu memang pasangannya wanita, dan wanita pun begitu ya. Oke. Jadi buat gue pacaran itu tentunya ya jangan sampai mendekati zina adalah sesuatu yang baik, positif gitu, dan tak usah kita mengharam-haramkan itu gitu ya. Karena sekarang kan ya menurut saya itu too much ya, terlalu berlebihan jika sampai mengatakan pacaran itu haram gitu kan. Itu berlebihan, dan lagi pula kita punya agenda yang lebih urgent. Apa itu? Agenda untuk memerangi para LGBT itu gitu kan. Jadi menurut saya laki-laki dan perempuan berpacaran di tempat yang positif ya, misalnya makan bareng, atau misalnya ke perpustakaan, diskusi tentang ilmu, itu merupakan hal-hal yang baik. Dan kalau misalnya cocok lalu mengarah ke arah pernikahan, kan itu bisa menjadi dakwah tersendiri, dan ya itu salah satu memerangi LGBT itu guys. Ya ini gue bikin ini untuk menjawab ada temen yang dia tuh yang sangat ekstrim, dia bahwa mengatakan bahwa pacaran itu haram gitu ya, sampai-sampai katanya ketemuan aja melawan jenis tuh katanya haram gitu. Aduh, menurut saya sih itu too much ya, bahwa berlebihan, mengingat kondisi kita tuh bukan itu, daruratnya itu bukan itu, tapi kita tuh darurat, kita harus melawan LGBT. Itu yang urgentnya saat ini. Karena terkadang
kita harus bisa melihat sesuatu berdasarkan konteks. Ini menurut gue ya. Contoh, kalau kita berada di hutan dan kita kelaparan, konteksnya tuh di sana bukan kita menjaga makanan supaya makanan halal, bukan. Konteksnya di hutan ya, kalau kita berada di hutan itu gimana kita caranya bisa tetap hidup, sampai-sampai makan babi pun di hutan yang sebenarnya haram ya, itu menjadi boleh ya. Ketika kita makan babi di hutan menjadi boleh. Kenapa? Karena mempertahankan hidup itu lebih penting ya dibanding jadi kita tidak boleh memilih kebinasaan ya ketika di hutan. Ya udahlah, daripada makan babi haram mending mati. Jadi nggak gitu. Jadi ketika pilihannya mati atau makan yang haram, ya agama membolehkan memakan yang haram, yang syarat tidak boleh berlebihan ya. Dan ketika sudah keluar dari hutan bisa mendapatkan makanan yang halal dengan mudah ya, hukumnya berubah lagi, bahwa hukum makan babi jadi haram kembali gitu kan. Nah menurut saya seperti itu menyikapi pacaran itu ya. Pacaran bisa jadi menjadi sesuatu yang hampir mendekati wajib saat ini ya, untuk memerangi LGBT ya. Jadi gitu aja guys pandangan gue ya tentang pacaran. Jadi menurut gue pacaran itu sekarang ya tidak dilarang ya. Menurut gue tidak dilarang, asalkan memenuhi kaidah-kaidah bahwa misalnya kita ketemu atau pacaran itu di tempat yang positif ya. Misalnya makan bareng boleh gitu kan, atau misalnya ke perpustakaan atau misalnya belajar bareng gitu kan, bahas soal sekolah, itu nggak apa-apa buat gue. Oke gitu aja guys. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.